Selamat sore. Kenapa sore? Karena sore waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya, Miftahul Fahamsa, di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Sepak bola Indonesia itu memang berbeda. Selalu saja ada hal aneh dari sepak bola Indonesia. Hal-hal aneh yang mungkin tidak terjadi di belahan dunia yang lainnya, di jagat sepak bola di negara-negara yang lainnya. Dan ini hanya terjadi di sepak bola Indonesia. Regulasi dibuat untuk diakali. Yang terbaru, di awal tahun 2024 ini digelar babak tambahan kualifikasi PON Aceh Sumatera Utara. Bagaimana bisa ini digelar ketika Prapon sudah selesai? Ketika tim-tim yang meraih tiket ke PON 2024 sudah ada. Prapon sudah selesai Oktober 2023 tahun yang lalu ya, setahun yang lalu. Tapi ternyata ada babak tambahan. Ada 4 tim yang akan bermain. Ada Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara. Pertandingannya digelar tanggal 3 Maret, 5 Maret, 7 Maret 2024. Semua pertandingan digelar di lapangan Tor, Surabaya. Ini sesuatu yang aneh. Sulit untuk dibantah bahwa gelaran babak kualifikasi PON ini untuk mengakomodir Jawa Timur. Sulit untuk menolak itu, bahwa ini semata-mata demi Jawa Timur. Karena sebelumnya di Oma Bal-Balan sudah pernah dibahas bahwa Jawa Timur secara mengejutkan tidak ikut Prapon, tidak ikut PON. Waktu itu Jawa Timur harusnya bermain di Jawa Tengah, satu grup dengan Jawa Tengah. Ternyata Jawa Timur memilih tidak ambil bagian. Ketika Prapon sudah selesai, ternyata sekarang muncul babak kualifikasi PON. Sekali lagi sulit dibantah kalau ini bukan sulit dibantah kalau ini dibikin buat Jawa Timur. Sulit untuk membantahnya. Saya yakin ini dibuat untuk Jawa Timur. Karena dari informasi yang saya dengar, salah satu petinggi Provinsi Jawa Timur begitu tahu ada kritikan bahwa Jawa Timur tidak ikut Prapon, Jawa Timur tidak ambil bagian di PON, kemudian melakukan lobby kepada induk organisasi, dan tiba-tiba muncul gelaran babak kualifikasi PON 2024 yang digelar tanggal 3, tanggal 5, dan tanggal 7 Maret di lapangan Tor. Lihat lapangannya saja, lihat venue tempat digelarnya babak kualifikasi, sudah jelas bahwa ini untuk Jawa Timur. Lihat jadwalnya, semakin menegaskan bahwa ini hanya untuk Jawa Timur. Karena Jawa Timur itu selalu bermain di jam kedua atau jam 15.00. Pertandingan pertama lawan Sulawesi Tenggara main jam 15. Pertandingan kedua lawan Maluku Utara main jam 15. Pertandingan ketiga lawan Maluku main jam 15. Digelarnya babak tambahan kualifikasi PON ini jelas jadi presiden buruk buat keberlangsungan cabang sepak bola di PON ini. Di masa yang akan datang, ketika ada provinsi yang punya potensi besar di sepak bola yang absen di Prapon, bisa jadi akan melakukan hal yang serupa dengan yang dilakukan Jawa Timur pada hari ini. Bahwa ketika mereka absen, terus kemudian bisa mengajukan diri ke induk cabang organisasi agar digelar babak tambahan kualifikasi. Jelas ini presiden buruk. Ini mencederai semangat fair play, mencederai sportivitas. Kasihanlah tim-tim yang kemarin sudah berjuang di Prapon gagal kan? Atau tim-tim yang sudah berjuang di Prapon kemudian lolos meraih tiket ke PON. Ini sungguh aneh ini sepak bola Indonesia. Sungguh berbeda.
Sungguh sulit untuk dinalar. Dan hari-hari ini juga ada regulasi yang diakali. Baru saja dibuat ada keputusan bahwa peraturan regulasi harus memainkan pemain U23 di Liga 1 tiba-tiba dihapuskan. Dihapuskan ketika kompetisi sudah hampir memasuki babak akhir. Ini tentu aneh. Ini kompetisinya sudah jalan, sudah mau mencapai babak akhir, tapi ada regulasi yang dihapuskan. Ya, apapun alasannya, katanya kan ini demi Indonesia yang akan tampil di Piala Asia U23 yang akan digelar di Qatar. Tapi apapun alasannya itu, ini rasanya aneh. Regulasi diputuskan, dihapuskan di tengah jalan. Kan menjadi tidak fair ketika kemarin regulasi ini diterapkan, karena pasti tidak semua tim di Liga 1 itu punya pemain U23 yang kualitasnya sama. Lalu bagaimana dengan tim-tim yang kemarin memainkan pemain-pemain U23 dengan kualitas yang berbeda dengan tim yang lainnya yang punya pemain U23 dengan kualitas jauh lebih bagus? Atau ketika kemarin ada tim Liga 1 yang seharusnya punya pemain-pemain senior yang posisinya lagi, performnya lagi bagus semua, tapi harus direlakan, ada satu tempat yang direlakan untuk pemain U23. Bisa jadi pemain U23-nya ketika itu lagi posisinya performanya tidak bagus, tapi dipaksakan main. Nah, ini kan menjadi tidak fair, karena aturan ini, regulasi ini dihapus ketika kompetisi sudah berjalan, bahkan lebih dari setengah jalan. Sungguh sulit dinalar ini. Harusnya kan ini dibicarakan dari awal. Kalau memang Indonesia memiliki mimpi target tampil di Piala Asia, regulasi seperti ini harusnya sudah terfikirkan jauh sebelum kompetisi digelar, bukan di tengah-tengah kompetisi seperti sekarang. Jadi jangan kaget kalau nanti di akhir kompetisi, menjelang akhir kompetisi tiba-tiba ada regulasi bahwa degradasi dihapuskan, atau dari 3 tim yang seharusnya degradasi direduksi menjadi hanya 1 tim. Bisa jadi regulasi itu nanti muncul karena tiba-tiba aja di tengah jalan regulasi U23 dihapus, harus memainkan pemain U23 dihapuskan. Jangan kaget nanti kalau ada regulasi seperti itu ya. Karena desas-desusnya sekarang juga sudah sangat kencang tentang pengurangan degradasi tim Liga 1 yang harusnya 3 direduksi menjadi hanya 1 tim, atau jangan-jangan nanti tanpa degradasi. Jangan kaget kalau ada hal seperti itu, karena ya seperti yang saya bilang tadi bahwa prapon yang sudah lama selesai, tim-tim yang sudah punya tiket, memegang tiket ke PON saja tiba-tiba muncul babak tambahan kualifikasi. Ketika kompetisi sudah berjalan, ketika semua tim kemarin sudah memainkan pemain U23 sesuai regulasi, tiba-tiba regulasi tentang pemain U23 dihapuskan. Jadi jangan kaget kalau kemudian nanti ada lagi regulasi yang diakali, dihapus, atau apapun itu. Memang sepak bola Indonesia itu benar-benar berbeda, benar-benar aneh. Selamat sore.